Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan tema 1 ya, yaitu selamatkan makhluk hidup. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah muatan pelajaran IPS. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kalian pasti bingung, apa itu ASEAN? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengulik tentang ASEAN. Ya, Ibu harap kalian bisa menyimak video ini sampai akhir, karena nanti di bagian akhir video juga ada penjelasan mengenai tugas keterampilan yang harus kalian buat. Baik, Ibu langsung saja ke penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita mengenal ASEAN dulu ya. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi yang didirikan di wilayah Asia Tenggara, anak-anak ya. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Selain kondisi geografis, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan lain. Nah, persamaan-persamaan tersebut mendorong negara-negara di Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi yang bernama Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Dari Indonesia ada Bapak Adam Malik, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dari Filipina ada Narcisco Ramos, dan dari Thailand ada Tanat Koman. Jadi, ASEAN itu didirikan, pertama kali berdiri itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada awal berdirinya, ASEAN ini hanya memiliki anggota 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dengan ASEAN. Sehingga pada saat ini, negara ASEAN itu beranggotakan 10 negara. Pada tanggal 6 Agustus 1967, tadi ya, ini sudah kita lihat ya, ada 5 negara, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Mereka lah yang membentuk ASEAN untuk pertama kali. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung. Disusul pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam. Selanjutnya masuk lagi negara Laos pada tanggal 23 Juli 1997 dan disusul juga oleh Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Sekarang kita akan membahas mengenai kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Seperti tadi sudah disinggung di awal bahwa negara-negara yang berada di Asia Tenggara dan yang tergabung dalam ASEAN itu memiliki kondisi sosial yang mirip. Ada hal yang sama, ada pula hal yang berbeda. Nah, di dalam diagram Venn, kalian perhatikan, ini namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini ada 3 bagian ya. Bagian yang terhubung antara dua bagian ini, inilah yang disebut dengan persamaan. Ya, jadi dari sisi kondisi sosial budaya, Indonesia dan Malaysia itu memiliki persamaan. Ini yang berwarna biru. Yang pertama, penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sama ya, sama Indonesia dan Malaysia agamanya ada 5 yang banyak dianut oleh penduduknya. Yang kedua, Indonesia dan Malaysia itu sama-sama memiliki kebiasaan atau budaya menggunakan tangan kanan saat bersalaman
memberi barang, dan menerima barang. Kalian bisa baca juga di sini ya, apa sih perbedaan Indonesia-Malaysia dari sisi kondisi sosial budaya, atau kalian bisa juga cari lagi informasi dari negara-negara ASEAN yang lain, apa saja kesamaannya dengan negara-negara yang lain. Lanjut. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. ASEAN, seperti dikatakan tadi ya, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara itu letaknya antara 20 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini ada 4 batas ya dari sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Di sebelah utara, Asia Tenggara tepatnya, berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Di sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini, Samudra Pasifik. Di sebelah barat, berbatasan dengan India, Bangladesh, serta Samudra Hindia. Nah, daratan Asia Tenggara itu dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu ada daratan yang berbentuk semenanjung, ada daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Nah, semenanjung ini maksudnya wilayah daratan yang tidak banyak memiliki garis pantai. Ini disebut dengan semenanjung atau bahkan tidak memiliki garis pantai. Nah, ini disebut sebagai berbentuk semenanjung. Sedangkan yang berbentuk gugusan kepulauan ini adalah negara yang memiliki garis pantai. Nah, negara ASEAN yang berada di daerah semenanjung antara lain ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia bagian barat. Sementara negara ASEAN yang merupakan kepulauan antara lain ada Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa daratan yang berbentuk semenanjung artinya tidak memiliki banyak garis pantai atau bahkan tidak punya garis pantai daerahnya. Kemudian yang kepulauan ini negara yang memiliki banyak garis pantai. Nah, sebagian besar kawasan Asia Tenggara ini iklimnya sama ya, itu beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Hanya Myanmar bagian utara saja yang beriklim subtropis. Kondisi tersebut membuat negara-negara ASEAN mempunyai banyak sumber daya alam. Nah, berikut diagram Venn lagi yang menjelaskan kondisi geografis negara ASEAN. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kita akan membandingkan antara Indonesia dan Laos. Nah, di bagian lingkaran yang terhubung ini adalah persamaannya. Persamaan yang pertama antara Indonesia dan Laos dari sisi geografis ya. Satu, sama-sama beriklim tropis. Yang kedua, memiliki bentang alam berupa dataran tinggi dan pegunungan. Yang ketiga, menghasilkan padi dan kapas. Yang keempat juga sama-sama menghasilkan emas. Ini jadinya adalah persamaan kondisi geografis antara Indonesia dan Laos. Lanjut, lalu bagaimana kondisi ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN? Salah satu manfaat hewan di sekitar kita adalah menunjang kegiatan perekonomian. Nah, ini berkaitan dengan tema kita. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hewan di sekitar kita adalah ada peternakan dan perikanan. Kegiatan peternakan dan perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang penting di negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi antara negara ASEAN bisa saja berbeda. Kita dapat mengenal kondisi ekonomi negara ASEAN. Sekarang kita coba lihat lagi diagram Venn-nya ya. Di sini kita akan membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Dari sisi kita bahas, nanti kalian dari sisi perbedaannya kalian bisa baca sendiri. Gue akan bahaskan dari sisi persamaannya ini ya.
Dari kondisi ekonomi Indonesia dan Malaysia, ternyata ada persamaan, itu sama-sama hasil utamanya berasal dari sektor pertanian atau padi. Sehingga Indonesia dan Malaysia ini bisa disebut sebagai negara agraris. Yang kedua, hasil utama sektor perkebunannya adalah kelapa sawit. Jadi sama ya, Indonesia itu kalau dari segi pertanian, sektor utamanya adalah padi. Kalau dari perkebunan, hasilnya adalah kelapa sawit. Nanti bagaimana Bu dengan negara-negara yang lain? Kalian bisa baca di buku tema, ya, di buku tema 1, itu di situ banyak penjelasan mengenai bagaimana kondisi dan negara-negara anggota ASEAN. Lanjut. Ini masih berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau kondisi ekonomi negara ASEAN ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki suatu negara itu terkadang tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan negara tersebut, tapi ada juga sumber daya alam yang dapat diperjualbelikan. Nah, keadaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara, termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi negara ASEAN adalah saling melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sebaliknya, impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual dari luar negeri atau negara lain. Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Dan nanti kalian juga akan dijelaskan apa saja komoditas-komoditas ekspor dan impor dari negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Itu kalau tidak salah akan ada di tema-tema selanjutnya. Yang penting kalian perlu tahu di sini bahwa antara negara ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan setiap negara. Karena setiap negara tuh ada yang kaya akan padi, ada yang kaya akan emas, sehingga bisa mencukupi kebutuhan dari negara-negara lain. Maka mereka akan mengekspor hal tersebut. Selain itu juga menjadi pendapatan bagi negara tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah diagramkan lagi dari kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Kita akan bandingkan antara Indonesia dengan Thailand. Ternyata dari kegiatan ekonomi mereka sama-sama mempunyai komoditas ekspor berupa karet dan produk karet. Itu kalau dibandingkan ya Indonesia dengan Thailand. Nanti kalau Indonesia dibandingkan dengan Vietnam mungkin ada juga persamaan yang lainnya atau dengan negara yang lain seperti Kamboja dan Myanmar. Lalu bagaimana kondisi politik di negara-negara ASEAN? Kita perhatikan ya. Hewan dan tumbuhan langka di berbagai negara ASEAN dilindungi dengan undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat sesuai dengan kondisi politik negara yang bersangkutan. Sebab negara-negara ASEAN mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Jadi kalau negara di Asia Tenggara itu bentuk pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang berbentuk republik, ada yang berbentuk kerajaan atau monarki. Nah, kalau berbentuk republik itu bisa kita ketahui dari pemimpin negaranya. Kalau pemimpin negaranya itu disebut presiden, berarti negara tersebut memiliki pemerintahannya berbentuk republik. Tapi jika kepala negaranya disebut raja, sultan, maka itu bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Nah, di dalam ASEAN, negara-negara yang berbentuk republik itu ada Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar. Sedangkan yang berbentuk kerajaan atau monarki ada Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membandingkan Indonesia dan Filipina dari kondisi politik negaranya. Ibu akan fokus kepada persamaannya. Kalian bisa baca ya kembali ya nanti perbedaannya di mana. Indonesia dan Filipina dari kondisi politiknya sama-sama memiliki pemerintahan yang berbentuk republik. Berarti kepala pemerintahannya adalah sama-sama presiden. Lanjut.
Kerjasama negara-negara ASEAN. Sejak dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama di bidang pelestarian flora dan fauna, ekonomi, politik, sosial budaya, serta iptek. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kerjasama ASEAN di bidang pelestarian flora dan fauna. Contohnya, mengadakan konferensi yang bertujuan memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN, membuat nota kesepakatan melawan perdagangan fauna ilegal, melestarikan flora-fauna langka. Kemudian di bidang ekonomi, yang pertama membuat pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo, Jepang. Kedua, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kelapa sawit. Ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN, terutama komoditas beras. Yang keempat, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Kelima, membentuk komite untuk negara penghasil minyak bumi ASEAN. Keenam, membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau bisa disingkat dengan AFTA. Kemudian yang terakhir, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Sekarang ke bidang politik. Kerjasama ASEAN di bidang politik. A. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. B. Mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. C. Mengadakan perjanjian ekstradisi ASEAN. D. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. E. Mengirim duta dan konsulat. Lalu kerjasama ASEAN di bidang sosial. Menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. C. Mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. D. Menjalin kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba. E. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umum. F. Memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dan terakhir, menanggulangi dampak bencana alam. Lanjut kerjasama ASEAN di bidang budaya. A. Membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang juga. Yang kedua, menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. C. Perdokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN. D. Mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. E. Mengadakan pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN. Lanjut, kerjasama ASEAN di bidang iptek. A. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Memperkenalkan ASEAN melalui pendidikan. Seperti saat ini contohnya, kalian kelas 6 diajari apa itu ASEAN, dan itu salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek. C. Mengembangkan sumber daya manusia. D. Mengadakan pertukaran pelajar. Nah, anak-anak, itu tadi tentang ASEAN. Tugas keterampilan kalian adalah untuk menampilkan dua profil negara ASEAN. Kalian bebas memilih mau negara apa saja. Kalian bisa perhatikan contoh yang ada di gambar. Di sini ini contoh hasil pekerjaan kakak kelas kalian tahun yang lalu ya. Di sini dia memilih dua negara. Ibu minta kalian nanti juga memilih dua negara. Di sini dia contohnya ya, memilih Vietnam dan Brunei Darussalam. Kalian bebas memilih negara mana saja, terserah. Yang penting masih anggota ASEAN. Lalu kalian tampilkan profilnya. Contoh di sini yang ditampilkan ada kepala negaranya, ibu kotanya, bahasa nasionalnya, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, lagu nasional, hari kemerdekaan, dan boleh kalian tambah apa saja lagi info-info yang kalian ketahui tentang negara tersebut. Semakin banyak tentu akan semakin bagus. Ya. Nanti mengenai profil negara ASEAN ini, kalian bisa cari bacaannya, teksnya itu ada di buku paket tema 1. Nanti ibu akan share bentuk PDF-nya, kalian buka saja di sana ada banyak profil negara ASEAN yang bisa kalian pilih, lalu kalian sajikan dalam bentuk seperti ini. Sama kemarin dikerjakan juga di kertas HVS, dikreasikan secantik mungkin, serapi mungkin, sehingga ibu mudah membacanya. Oke, baik anak-anak, ibu rasa cukup ya.
nanti tolong tugasnya dikerjakan tepat waktu. Alhamdulillah kemarin sudah masuk hari ketiga melaksanakan latihan soal, sudah banyak yang selesai sebelum waktunya habis, dan Ibu harap kalian juga akan semakin terbiasa sehingga nanti tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas sampai batas waktunya habis. Ya, oke anak-anak, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian tinggal membaca, mengerjakan latihan soal, dan mencicil tugas keterampilannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.